paham semuanya? Paham, Bu. Berarti kita lanjut kepada materi yang kedua, yaitu mengenal makanan halal dan makanan haram. Jadi silakan anak-anak semua buka buku halaman 20. Sudah, Bu. Sudah? Di situ ada ayat tentang makanan halal, yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 173. Jadi meminta kepada Nadia untuk membacakan ayat serta artinya. Baik, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Famanitturra ghaira baghin wala ghadin fala isma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Artinya sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi atau daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain nama Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi di ayat tersebut kan sudah dijelaskan mengenai apa saja makanan yang haram. Jadi siapa saja yang bisa menyimpulkan apa saja makanan yang haram tersebut? Bangkai, Babi, darah, daging babi, Darah, terus daging babi, daging yang sembelih selain menyebutkan Allah, Jadi ini termasuk makanan yang haram. Itu ada 4. Yang pertama adalah bangkai, yang kedua darah, yang ketiga daging babi, dan yang keempat adalah daging yang disembelih. Jadi ibu akan memulainya menjelaskan mengenai makanan yang haram terlebih dahulu. Jadi ini kan di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa ini adalah termasuk makanan yang haram. Kemudian ibu akan mengelompokkan alasan-alasan yang menyebabkan makanan tersebut haram. Yang pertama adalah haram karena zatnya atau haram karena yang Allah sudah melarang kita untuk memakannya. Yang itu yang 4 ini sudah termasuk haram karena zatnya. Kemudian yang kedua adalah haram karena mendatangkan mudarat. Siapa yang tahu contoh haram karena mendatangkan mudarat? bisa sakit, Bu. Betul, contoh haram karena mendatangkan mudarat yaitu jika kita memakannya kita bisa sakit. Misalnya khamar termasuk haram karena mudarat karena ketika kita meminumnya kita bisa dapat memabukkan kita serta Dan sakitnya parah, Bu. betul, dan lalu kemudian kita bisa tanpa sadar melakukan hal-hal yang kita tidak sadar melakukannya. Kemudian yang ketiga adalah najis. Sesuatu yang najis tidak boleh dimakan ataupun diminum. Jadi ini merupakan alasan penyebab keharaman sesuatu. Jadi jika makanan tersebut ada termasuk salah satu dari yang 3 ini, berarti dia termasuk adalah makanan yang haram. Kemudian selanjutnya yaitu makanan yang halal. Ada juga 3 syaratnya makanan tersebut dikatakan halal. Yang pertama yaitu halal dari segi zatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jadi kan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan apa saja yang halal, berarti selain dari yang ini sudah termasuk makanan yang halal. Kemudian yang kedua yaitu tidak mengandung mudarat. Jika makanan yang halal tadi, yang haram tadi mengandung mudarat, berarti makanan yang halal tidak mengandung mudarat. Kemudian yang ketiga, Bu, kemudian yang ketiga itu bukan najis dan didapatkan secara halal. Jadi kebalikan dari makanan yang haram tadi. Siapa yang tahu makanan yang mengandung najis? Contohnya? Nasi yang dijatuhi tai Betul, tai cicak. anjing. Ya itu juga najis. Kemudian syarat halal
halal juga didapatkan dengan cara yang halal. Makanan yang halal bisa juga berubah menjadi haram jika cara mendapatkannya Tidak baik. curi, Bu. Contohnya makanan Korupsi. makanan yang dirampas. Siapa yang kan anak-anak semua sering itu mengambil buah yang tepi jalan. Iya. Termasuk makanan yang halal Itu biasa haram. Fitri, Bu. Iya. Fitri, Bu. Ada yang melakukannya di sini? Yang Bu Nining. Kamu Fitri melakukan? Iya, Bu. Kan sekarang sudah tahu kan kalau itu termasuk makanan yang haram. Jadi ibu harap anda semuanya dapat menjauhi sikap-sikap yang tidak terpuji tersebut. Kemudian Rasulullah juga menambahkan mengenai makanan yang haram tersebut selain dari yang 4 ini. Yang pertama yaitu burung yang kakinya tajam. Ya, disimak ya, nanti di akhir ibu akan memberikan tugas kepada anda semua. Jadi jadi semuanya harap untuk menyimak materi yang disampaikan. Jadi di dalam hadis Rasulullah juga menambahkan mengenai makanan yang haram ini yaitu ada 6. Yang pertama yaitu kedelai. Jadi ada 6 yaitu yang pertama kedelai, yang kedua binatang buas yang memiliki taring, yang ketiga burung yang memiliki kuku tajam, yang keempat yang binatang yang diperintahkan untuk dibunuh, dan yang terakhir yaitu binatang yang wajib dibunuh. Jadi itu tambahan dari makanan yang haram. Jadi itu tambahan dari makanan yang haram yang disampaikan oleh Rasulullah. Sampai di sini paham mengenai makanan yang halal dan makanan haram? Paham, Bu? Paham, Bu. Paham tidak? Paham. Baik. Jika paham, kita lanjut kepada poin yang ketiga yaitu hikmah mengetahui makanan yang halal dan makanan haram. Jadi hikmahnya kita mempelajari ataupun mengenal makanan halal dan makanan haram adalah karena dengan kita memakan makanan yang halal lebih baik, maka akan menyehatkan tubuh kita. Karena Allah melarang kita memakan sesuatu itu tidak terkecuali tanpa alasan, yaitu misalnya kita dilarang makan babi karena babi itu termasuk hewan yang kotor. Di dalam babi itu mengandung banyak penyakit. Jadi Allah melarang kita makan sesuatu karena di dalamnya karena makanan tersebut tidak baik. Berarti hikmahnya itu kita dapat agar tubuh dan raga kita sehat. Kemudian yang kedua yaitu dengan kita mempunyai tubuh yang sehat, tubuh yang baik, maka akan membantu kita dalam melaksanakan perintah Allah dengan baik. Dengan kita mempunyai tubuh yang sehat, maka nantinya kita dalam melaksanakan perintah Allah kita dapat mengerjakannya dengan baik. Baik, terkait dengan hikmah makanan halal dan makanan haram, apakah semuanya sudah paham? Paham, Bu? Baik, karena semuanya sudah paham, Ibu akan membagi Anda kepada 2 kelompok. Yang pertama yaitu Fitri Husni, yang kedua Binisih dan Nadia Fadila. Ibu akan membagikan lembar kerja. Di sini nanti ada pertanyaan. Yang pertama yaitu Fitri Husni, silahkan cari contoh binatang buas yang memiliki taring dan contoh burung yang memiliki kuku tajam. Karena itu menjadi salah satu makanan yang haram tadi. Kemudian untuk kelompok kedua yaitu contoh binatang yang diperintahkan untuk dibunuh dan contoh binatang yang dilarang dibunuh. Ini PR, Bu. Enggak, ini tugas untuk dilakukan sekarang. Nanti Berarti kami yang kelompok keduanya, Bu. iya. Kenapa saya saja? Binatang yang Itu baru tahu. Kalau ada yang tidak paham silakan tanya Bu, Ibu ya. ini Bu. Ya. Bu. Binatang yang bertaring. Ya semuanya harus mengerjakan
berarti binatang tersebut termasuk makanan yang haram. Baik, karena semuanya sudah paham, jadi sebelum kita menutup pembelajaran, kita akan menyimpulkan bersama-sama mengenai pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu mengenai definisi makanan halal dan haram. Makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan untuk dimakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan makanan haram adalah makanan yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimakan. Contoh makanan halal harus mengandung 3 alasan. Yang pertama, halal secara zatnya. Yang kedua, tidak mengandung mudarat. Yang ketiga, najis, tidak mengandung najis. Sedangkan makanan haram yaitu makanan yang haram secara zatnya, yaitu apa saja tadi? Bangkai, darah, babi, daging yang sembelih tanpa Allah. Kemudian makanan yang mengandung mudarat. Kemudian contohnya omar. Kemudian apa nanda? Yang zat itu apa sih dah kamu? Makanan yang haram secara zat kan ini ada 4 yang tadi sudah dalam surah Al-Baqarah itu, yaitu bangkai, darah, daging babi, dagingnya disembelih. Jadi dikirain ini yang zat itu Bu kayak bahan-bahannya. Zat itu yang secara zat sudah diharamkan oleh Allah Ta'ala. Sudah paham ini? Oh, baik, kita lanjut. Kemudian yang syarat yang kedua tadi tidak mengandung mudarat. Contohnya yaitu minuman khamar. Kemudian yang ketiga yaitu mengandung najis, yaitu makanan yang mengandung najis dalamnya. Kemudian yang tadi contoh makanan yang haram itu juga tadi yang sudah Ibu tugaskan kan, yaitu ada burung yang bercakap, burung binatang yang memiliki taring, binatang yang diperintahkan untuk dibunuh, dan binatang yang dilarang untuk dibunuh. Kemudian hikmah mempelajari makanan yang halal dan haram. Jadi hikmahnya yaitu agar Makanan itu yang dalam tubuh kita sehat. Dengan kita memiliki tubuh yang sehat, maka kita bisa semangat untuk melaksanakan Jiwa yang kuat. Jadi sampai di sini semuanya paham? Paham Bu. Baik. Jadi untuk tugas di rumah silakan kerjakan tugas yang ada di buku halaman 22. Tugas lagi. Jadi Ibu akan tagih minggu depan ya, jangan lupa